함께 한 시간. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan atau belum? Sudah. Kita harus biasakan diri untuk sarapan sebelum datang ke Sekolah. Oke, sekarang coba cek samping kiri kanan, mungkin ada sampah. Jangan lupa di kolom meja ya. Iya. Tidak ada? Iya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Satu orang pimpin doa, saja mari depan pimpin doa. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Sudah selesai. Oke, baiklah. Sekarang dengarkan Pak Guru absen dulu ya. Ya. Aditya, Hadir Pak. Senja, Satria Senja, Hadir Pak. Wawan, Hadir Pak. Fitra, Hadir Pak. Ayu Wadira, Mutia, Hadir Pak. Citra Alia, Hadir Pak. Rita, Hadir Pak. Ratu, Hadir Pak. Aulia, Hadir Pak. Variani, Hadir Pak. Nur Fadila, Hadir Pak. Upi, Hadir Pak. Sri Mulyani, Hadir Pak. Nur Hasana. Hadir Pak. Oke, pensil ini bahan bakunya apa? Kayu. Cincin bahan bakunya apa? Emas. Oke, kalau pensil ini bahan bakunya dari mana? Hutan. Cincin. Tambang. Oke, ikan ini dari mana? Laut. Tujuan pembelajaran ini, siapa yang mau baca? Ya, silakan. Peserta didik mampu menjelaskan macam-macam hutan berdasarkan fungsinya secara berkelompok. Oke. Yang lain? Nomor 2. Citra, silakan. Menganalisis manfaat hutan berdasarkan fungsinya. Yang lain lagi? Coba saja bacanya nomor 3. Menganalisa dua faktor penyebab kerusakan hutan yang ada di Indonesia. Apa yang kalian ketahui tentang sumber daya alam? Siapa yang menjawab? Citra, silakan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tepuk tangan semuanya. Oke. Soal yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang sumber daya hutan? Silakan, Pi. Sumber daya alam hutan adalah berbagai sumber daya yang terkandung di dalam hutan, seperti kayu, air, tanah, dan produk non-kayu lainnya. Terima kasih. Nah, jadi sumber daya alam ini ada 2 berdasarkan pelestariannya ya. Ya. Ada yang dapat diperbarui, ada tidak dapat diperbarui. Untuk yang dapat diperbarui ini, misalnya tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Yang tidak dapat diperbarui, misalnya gas, minyak bumi, batu bara. Ya, potensi sumber daya alam Indonesia ini ada 3 ya. Ya. Yang pertama sumber daya hutan, yang kedua sumber daya tambang, yang terakhir sumber daya kemaritiman. Oke, kita belajar pada ini tentang sumber daya Hutan. Sekarang
kalian duduk berkelompok sesuai dengan yang Pak Guru bagikan kemarin. Iya. Oke, silakan berdiri dulu. Ada silakan berdiri. Oke, selamat pagi. Kakak Dedea. Iya. Yang kedua. Oke, anak-anak, Pak Guru akan putar videonya ya. Ya. Nah, coba disimak. Halo, welcome back to my channel IPS Terpadu dan Geopolitik. Hari ini kita akan membahas materi tentang sumber daya alam. Sebelumnya, ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Jadi, sumber daya alam itu adalah semua bahan yang ditemukan manusia di alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya, baik itu benda mati atau benda hidup. Pada intinya, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dikatakan sumber daya alam. Setelah kita memahami konsep dari pengertian sumber alam, ternyata sumber daya alam itu sangatlah luas. Adapun ruang lingkup sumber daya alam, diantaranya ada air, udara, tanah, tambang, hutan, dan lainnya. Menurut kalian, hutan itu dapat menghasilkan apa saja? Kayu, oke. Yang pertama adalah hutan menghasilkan kayu. Kayu pun mempunyai banyak jenisnya. Terdapat kurang lebih 4.000 jenis kayu. 267 jenis kayu diantaranya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hutan hujan tropis merupakan hutan yang mempunyai kerapatan tinggi, mempunyai curah hujan yang tinggi, dan selalu hijau atau evergreen. Mengapa kita harus menyelamatkan hutan? Hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan saat ini sampai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Jika hal ini terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang, hutan kita akan habis. Padahal, hutan itu memiliki banyak manfaatnya loh. Apa saja? Mari kita simak. Yang pertama, hutan menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkan ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, hutan sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan. Yang ketiga, hutan dapat mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Yang keempat, hutan dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Nah, ini dapat kita rasakan saat ini setiap hari, setiap detik ya kita menghirup oksigen. Nah, salah satu sumber oksigen tersebut ialah dari hutan. Yang kelima, hutan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya.
Hutan itu mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan kita. Namun, kondisi saat ini hutan semakin berkurang. Nah, sekarang apa yang sebaiknya kamu lakukan agar sumber daya hutan kita tetap lestari dan memberikan manfaat secara terus-menerus pada bangsa Indonesia? Oke, setelah menyimak video sekarang kalian diskusi. Di depannya ya, lihat petunjuk bekerja yang terdapat di lembar kegiatan peserta didik yang telah dibagikan sebelumnya ya. Silakan kerjakan. Kelompok 3 bisa? Bisa. Nomor 1 bisa? Bisa. Gimana? Bisa? Kelompok mana yang siap tampil duluan? Angkat tangan. Yang nomor 1 silakan di depan sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sumber daya hutan. Langsung saja kepada pemateri dipersilahkan untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Jelaskan macam-macam hutan berdasarkan fungsinya dan berdasarkan gambar di atas. Lakukan analisis manfaat hutan berdasarkan fungsinya. 1. Hutan produksi. Ciri-ciri hutan produksi. 1. Dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan. 2. Tanaman bersifat homogen. 3. Luas wilayah hutan produksi terbatas. 4. Pengelolaan oleh Pemda. 5. Memiliki pengawasan produksi yang ketat. Manfaat hutan produksi. 1.
lahan pembangunan kawasan serta pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan non-kayu yang dapat diperjualbelikan akan meningkatkan kualitas pasar. 2. Kawasan hutan produksi dapat menjadi kawasan budidaya dan perlindungan seperti budidaya tanaman obat, lebar, penangkaran untuk satwa hingga budidaya sarang walet. 3. Sebagai tempat wisata alam, sama halnya dengan jenis hutan lainnya. 4. Hutan produksi juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati. 2. Hutan konservasi. Ciri-cirinya: 1. Dilindungi oleh negara. 2. Memiliki fungsi utama untuk menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Baiklah, kepada saudari Rita Salsabila dipersilakan untuk bertanya. Apa yang dimaksud dengan hutan produksi? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Rita Salsabila. Hutan produksi adalah jenis hutan yang sering dimanfaatkan dalam produksi pada hasil hutan. Produksi yang dihasilkan dalam bentuk kaya maupun hasil non-kaya. Apakah saudari Rita Salsabila dapat memahaminya? Ya, Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kepada saudari Sri Mulyani dipersilakan. Apa yang dimaksud dengan hutan konservasi? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Sri Mulyani. hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem. Apakah saudari Sri Mulyani dapat memahaminya? Ya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Baiklah, sebelum kami menutup pembahasan kelompok kami akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu, yaitu sumber daya alam hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Demikian hasil presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semua. Untuk kelompok A, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya bertugas sebagai moderator atas nama selisihnya, dan di samping diri saya atas nama Awansa. dan kepada materi dipersilakan. Satu, apa yang menjadi faktor penyebab kerusakan hutan? Faktor penyebab kerusakan hutan antara lain: 1. Penebangan liar. 2. Alih fungsi hutan. 3. Kebakaran hutan. 4. Eksploitasi hutan. 5. Serangan hama dan penyakit. 2. Bagaimana dampak kerusakan hutan terhadap kehidupan? Dampak kerusakan hutan: 1. Perubahan iklim dan pemanasan global. 2. Kepunahan masif berbagai spesies hewan dan tumbuhan. 3. Siklus air akan terganggu. 4. Menyebabkan banjir, erosi tanah dan longsor. 5. Menyebabkan kekeringan. 3. Bagaimana upaya untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan hutan? Upaya untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan hutan adalah: 1. Penanaman hutan kembali atau reboisasi. 2. Melarang penebangan hutan sembarangan. 3. Menerapkan sistem tebang pilih. 4. Memberikan sanksi berat bagi perusak hutan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kepada saudari Likiatul Alira untuk bertanya. Apa itu alih fungsi hutan? Kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Likia. Alih fungsi hutan adalah perubahan fungsi hutan menjadi kawasan
non-hutan seperti perkebunan, pertanian, pemukiman atau pertambangan. Apakah saudara juga paham? Kepada kelompok 1 apakah ada yang ingin ditanyakan? Kepada saudari Ayu Wanita untuk bertanya. Sebutkan apa saja dampak dari eksploitasi hutan. Kami akan melihat pertanyaan dari saudari Ayu Wanita. 1. Konflik manusia dengan hewan. 2. Ekosistem terganggu. 3. Kerugian ekonomi. 4. Terganggunya siklus air. Apakah saudari Ayu paham? Kami akan menunjukkan hasil diskusi kami pada hari ini. Upaya pelestarian hutan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sangat penting untuk mengurangi kerusakan dan melindungi keanekaragaman ragam hayati. Demikian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 3 di depan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang potensi hutan. Saya sebagai moderator atas nama Ustaz Kuliah dan di sebelah kanan saya atas nama Rita Salsabila Hasanah dan dipersilahkan kepada pemateri. Potensi hutan. 1. Kayu. A. Pohon kemiri. Manfaat dari pohon kemiri. 1. Menyuburkan rambut. 2. Menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. B. Pohon kopi. Manfaat dari pohon kopi. 1. Untuk kesehatan. 2. Untuk kosmetik. 3. Untuk lingkungan. 4. Untuk bahan bakar. 5. Untuk ternak. 6. Untuk pupuk. C. Pohon cengkeh. Manfaat dari pohon cengkeh. 1. Sebagai bumbu. 2. Sebagai obat tradisional. 3. Sebagai aromaterapi. 4. Sebagai obat oles. 2. Non kayu. A. Kunyit. Manfaat dari kunyit. 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Mengurangi nyeri perut. B. Tanaman pakis. Manfaat tanaman pakis sebagai sayuran. C. Jahe. Manfaat dari jahe. 1. Pencernaan. 2. Nyeri. 3. Penyakit. 4. Sistem kekebalan tubuh. D. Jamur. Manfaat dari jamur. 1. Sebagai obat-obatan. 2. Sebagai lauk pauk. E. Madu. 1. Bahan makanan. 2. Obat-obatan. 3. Bahan kecantikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kepada saudara Citra Amelia dipersilakan. Apa perbedaan antara kayu dengan non-kayu? Kayu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena berasal dari tanaman yang bisa tumbuh, dan kayu bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti konstruksi dan alat lainnya. Sedangkan non-kayu adalah hasil hutan yang bukan kayu atau yang biasa disebut non-kayu, baik berupa nabati maupun hewani yang berasal dari hutan kecuali kayu. Apakah saudari sudah memahaminya? Sudah. Apakah kelompok 2 ingin bertanya? Kepada saudari Upit Pradirati dipersilakan. Selain dari ketiga manfaat kunyit yang sudah dijelaskan, apakah masih ada manfaat lainnya? Kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Upit Pradirati. Manfaat lain dari kunyit adalah mengatasi radangan usus dan mengurangi nyeri haid. Apakah saudari Upit Pradirati sudah memahaminya? Sudah. Sebelum kami tutup presentasi, kami akan membacakan kesimpulannya. Potensi hutan meliputi penyediaan sumber daya ekonomi, perlindungan
keanekaragaman hayati dan nilai sosial serta budaya. Pengelolaan yang berkelanjutan sangat penting untuk memaksimalkan manfaat ini dan menjaga keseimbangan ekosistem. Demikian hasil presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini ada penguatan simpulan. Siapa yang sama-sama kita berdasarkan fungsi? Yang di bawah itu ada 1 sampai 4. Coba yuk. 1. Hutan lindung. 2. Hutan suaka alam. 3. Hutan wisata. 4. Hutan produksi. Ya, tepuk tangan kita yuk. Oke, manfaat hutan ini ada 5. Yang pertama itu paru-paru dunia. Yang kedua menjaga ketahanan kesuburan tanah. Ketiga sarana tempat tinggal makhluk hidup. Yang keempat sumber keanekaragaman hayati. Yang terakhir mencegah terjadinya bencana alam. Faktor penyebab kerusakan hutan di Indonesia. Ini ada 5. Yang pertama penebangan liar. Yang kedua alih fungsi hutan. Yang ketiga kebakaran hutan. Yang keempat eksploitasi hutan. Yang terakhir serangan hama dan penyakit. Ya, di sini ada evaluasi akhir. Ya, silakan kerjakan soal yang tersedia di link itu. Ya? Ya. Menggunakan HP belajar. Ya. Ya, link sudah dibagi di grup ya? Iya. Ada yang sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Gambarkan perasaan kalian dan kata teks modal dalam berbentuk emoji. Pelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita pulang, kita berdoa. 1 orang mendoakan berdoa tadi. Lalu kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Oke, demikian saya akhiri dulu sampai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.